Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya saya sampai di Qatar. Kalau tidak salah dulu tahun 2009 ya, jadi 5 tahun yang lalu. Malam ini kita akan bicara tentang tema-tema yang diberikan kepada saya untuk putaran ini. Gak ada yang enak, tema yang gak enak semua, tentang aliran sesat, tentang syiah, terorisme, sekularisme ya. Dan kebetulan saya di MUI Pusat, salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk periode yang kedua. Periode pertama 2005-2010 saya membidangi kerjasama hubungan dan kerjasama luar negeri. Itu agak enak itu. Periode kedua 2010-2015 saya membidangi pengkajian dan penelitian. Pengkajian dan penelitian itu kalau di UI tidak sama dengan di kampus. Mengkaji dan meneliti aliran-aliran sesat di Indonesia untuk menjadi bahan bagi komisi fatwa. Nanti komisi fatwa lah yang menilainya dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau sudah keluar fatwanya diserahkan kepada pengurus harian, kalau disetujui terus dikeluarkan fatwanya. MUI Pusat itu punya 2 stempel. Stempel pertama ditakuti banyak orang, itu stempel sesat. Stempel kedua dicari-cari, yaitu stempel halal. Kedua itu bayar juga mau ya, tapi kalau dapat stempel pertama sesat. Nah, sekarang misalkan LDI sudah lama menghubungi MUI, bisa nggak fatwa sesat itu dicabut gitu untuk jamaah? Ya, mencabutnya juga tidak mudah. Di Indonesia ini aliran sesat itu cukup banyak. Yang aktif itu sekitar 300 lebih. Kalau dihitung yang sudah mati, yang sudah tidak aktif ada 600 aliran sesat. Makanya lah untuk 250 juta orang. Yang jelas kita ada di sini. Ada 300. Tapi yang terkenal tidak semuanya. Ini sebagai pelanggan dulu aja. Datang sebuah surat ke MUI, dilapisi sebuah buku. Di suratnya itu menawarkan kepada MUI jasa untuk menjadi mediator berhubungan dengan Allah, karena gurunya itu bisa berbicara langsung dengan Allah, dan dia buatkan transkripnya dialog dia dengan Allah. Ibu-ibu dia mengatakan silakan MUI undang ulama seluruh Indonesia, dan dia yang akan menjadi media untuk berbicara langsung dengan Allah. Tanyakan apa saja boleh. Salah satu pertanyaannya yang dicatatnya itu, dia pernah nanya kepada Allah, sebenarnya menentukan awal bulan itu yang benar itu hisab apa ru'yat? Lalu Allah jawab, ru'yat yang benar. Ini kecenderungannya ke ru'yah ini. Jadi orang seperti itu ya. MUI tanggapannya persis seperti bapak-bapak ini, ketawa gitu ya, karena dianggap ini orang gila. Tapi laku juga, pengikutnya juga ada. Sama dengan Lia Eden yang sudah edan itu pengikutnya banyak sarjana-sarjana juga, sarjana psikologi, sarjana MIPA ya. Ada lagi aliran baru di Sumatera Utara, di Langkat, aliran Majelis Taklim Fardu Ain namanya. Dia mengatakan bahwa salat satu orang mewakili 5 orang. Jadi kalau seorang menantu sholat, itu bapak ibu kandung dan bapak ibu mertua boleh tidak sholat.
Jadi bukan apa triwan lagi tadi 5 in 1 ya. 5 in 1. 5 in 1. Nah itu keadaan sekarang. Ya MUI cukup sibuk termasuk mengambil yang subur ya. Mengambil Ustadz Guntur itu kerja MUI yang itu kebetulan semua kerja di bawah bidang saya. Tapi yang paling berat itu dari semua yang memutuskan paling berat menghadapi Syiah, karena Syiah merupakan gejala internasional dan didukung penuh oleh pemerintah Iran. Kalau Ahmadiyah yang berat bukan menghadapi Ahmadiyahnya, tapi pembela Ahmadiyah atas nama hak dan kebebasan beragama. Nah sekarang kita berbicara tentang 3 hal: sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Ini difatwakan oleh MUI tahun 2005 di dalam Munas Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Karena kalau aliran itu muncul di tengah-tengah masyarakat itu cepat terdeteksi dan masyarakat segera memberikan reaksi, kadang-kadang menimbulkan keributan, jadi cepat ditangkap. Cuma yang sulit ditanggapi, kadang-kadang tidak terlambat kalau aliran itu masuk melalui kampus-kampus, melalui pemikiran. Itu masyarakat nggak bisa ngikuti. Padahal bahayanya sangat besar, merubah cara berpikir mahasiswa. Nah 3 ini, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme itu di kampus. Ya. Belakangan ini ada semangat hijrah mahasiswa. Di mahasiswa-mahasiswa yang merasa dirinya selama ini jahiliyah, lalu hijrah kepada Islam. Ya nggak sholat, nggak ngaji, mulai ngaji, terus semangat tinggi, hamasah tinggi, kemudian mulai mencari ustadz untuk ngaji secara intensif, tapi kemudian salah mendapatkan ustadz karena tidak ada sertifikasi untuk ustadz. Kalau untuk melamar jadi guru taman kanak-kanak masih ditanya ijazah. Anda tamat mana ijazahnya? Kadang-kadang masih diwawancarai, dites. Tapi untuk menjadi ustadz nggak ada yang nanya ijazah, tidak ada yang mewawancarai. Sehingga siapa saja di Indonesia boleh jadi ustadz. Masih lumayan kalau ustadznya pelawak. Ya orang masih senang ketawa-ketawa. Tapi bagaimana kalau ustadznya orang-orang yang mempunyai faham yang sesat? Bayangkan seorang yang bernama Ahmad Musaddiq bisa merekrut ribuan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia. Ahmad Musaddiq itu PNS, dia pelatih fisik Ucuk Sugiarto. Jadi bergerak di bidang olahraga. Entah apa sebabnya dia berminat jadi nabi. Nah, jadi pelatih olahraga berminat jadi nabi. Lalu dia mencoba menipu nabi. Kalau nabi bertahanus di Gua Hira, ya. Kalau dia di Gunung Bunder di Bogor. Nah disitulah kemudian dia merenung dan mengaku dapat wahyu. Kemudian mengumumkannya dan jadilah dia nabi, dan dia bisa merekrut ribuan mahasiswa. Bayangkan itu. Jadi Ahmad Musaddiq itulah yang mengatakan bahwa kita sekarang berada pada periode sebelum Isra Mi'raj. Jadi kalau sebelum Isra Mi'raj itu belum ada perintah salat 5 waktu, yang baru ada salat malam dengan ayat surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sedangkan salat 5 waktu kan setelah Isra Mi'raj. Jadi karena kita sekarang masih dalam periode sebelum Isra Mi'raj, jadi salatnya cuma malam saja, salat tahajud, salat 5 waktu nggak ada. Dulu saya ditelepon oleh seorang bapak minta tolong untuk menyadarkan anaknya.
Soalnya saya tidak suka berhubungan dengan orang-orang sesat. Menghadapi satu orang sesat itu menghabiskan energi kita. Lebih baik menghadapi 1000 orang baik-baik. Tidak masalah, 1000 orang baik-baik tidak masalah. Tapi kalau satu orang sesat, wah, berat. Tapi karena kasihan dengan bapak ibunya, saya melayani juga, datang ke rumahnya. Hanya sama anaknya mau dia dialog. Apa jawaban anaknya? Jangankan dengan Ustaz Junariah, dengan Amir Rais saya hadapi. Percaya diri betul dia. Akhirnya saya datang, saya tanya, harus ada dasarnya dulu. Kalau dialog dasarnya nggak sama ya nggak bisa. Anda masih percaya dengan Al-Quran? Masih, itu dasarnya dulu. Anda percaya dengan hadis Nabi? Percaya. Tapi tunggu dulu kata dia, apa itu hadis? Sudah mulai beda. Bagi dia hadis itu bukan cuma ucapan Nabi Muhammad SAW saja, tapi ucapan seluruh Nabi itu hadis. Nanti arahnya dia akan menggunakan juga Alkitab, karena di dalamnya ada Taurat dan ada Injil, dan itu bagi dia hadis semua. Ada mulai bintang. Jadi anak ini sarjana ekonomi di Jogja, pergi Jakarta kerja di perusahaan. Tapi kemudian itu tadi ada semangat ngajinya, belajar, tapi salah mendapatkan ustaz. Akhirnya dia berhenti, dia pulang ke Jogja, terus berhenti kerja. Tapi tiap hari keluar, rupanya gabung dengan kelompoknya. Nah, ibunya mulai risau anaknya nganggur. Tapi satu saat ibunya bangun tengah malam melihat anaknya salat malam. Ibunya senang. Biarlah nganggur asal anaknya salat malam. Lumayan lah. Tapi ibunya heran. Satu saat untuk salat subuh anaknya tidur. Besoknya dinasihati. Nah, kalau salat malam jangan tidur lagi. Tunggu sampai subuh supaya tidak ketiduran. Apa jawaban anaknya? Memang saya tidak salat subuh kok. Kenapa? Kita sekarang masih periode sebelum Isra. Ya Allah. Jadi ya, dulu baik di Doha yang nggak ketemu aliran sesat. Ada sampai juga. Naik pesawat ya. Naik pesawat juga ya.